Materi pertama itu ada penerapan produksi. Jadi di penerapan produksi ini tuh menjelaskan suatu perencanaan produksi dan standar operating procedure atau yang biasa kita kenal itu SOP. Di sini tuh penerapan produksi merupakan implementasi dan perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum kita mengeluarkan produk atau membuat produk, kita itu udah merencanakan rencananya itu sematang-matang mungkin, mulai dari gagasan sampai desain final. Terus langkah selanjutnya itu adalah membuat prototipe dan melakukan uji pasar. Karena uji pasar itu sangat harus dilakukan gitu. Jadi kayak tahulah bangsa pasar kita tuh membutuhkan nggak sih produk yang kita jual. Terus, jika uji pasar menunjukkan respon yang positif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan produksi. Nah, sebelum memulai produksi, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan. Nah, yang pertama itu harus mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kita contohin ini kita tuh bakal membuat usaha persiapan bahan baku es kepal. Jenis produknya kan es kepal. Jumlah yang diproduksinya itu dalam satu gelasnya itu ada 250 ml. Nah, yang pertama kita itu harus mencatat nama bahannya itu apa aja, ukurannya, dan merek produk yang bakal kita gunakan di es kepal tersebut. Nah, ini contoh dari persiapan bahan baku produk kita. Selanjutnya itu ada mempersiapkan bagan tahap alur produksi. Dalam produksi tentu ada tahapan mulai dari awal sampai akhir. Contohnya pada produksi es kepal. Tahapan produksi ada belanja bahan baku, pengukuran bahan, pengelolaan bahan, dan penyajian. Ini contoh bagannya ya. Kenapa harus ada alur bagan ini tuh? Tujuannya kita tuh biar tahu gitu. Pertamanya tuh kita tuh harus apa dulu sih sebelum memproduksi? Yang pertama itu kita harus belanja bahan baku. Yang kedua, persiapan bahan baku. Yang ketiga, pengukuran bahan. Yang keempat, pengelolaan bahan. Dan yang kelima itu penyajian. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga itu menyiapkan standar operating procedure atau SOP yang aplikatif dan terperinci, meliputi hal-hal yang harus dikerjakan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, langkah untuk mengerjakan setiap tahap walaupun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta alat-alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan tersebut dapat dilihat contoh SOP produksi es kepal Milo dalam bentuk tabel. Jadi, saat kita membuat produksi nih, kita itu harus buat SOP peraturan yang akan dilakukan oleh perusahaan kita. Kayak ini nih, hal yang dikerjakan. Nih, hal yang dikerjakan bisa dilihat ya. Terus pihak yang mengerjakannya itu siapa? Di SOP-nya itu karyawan, tuh cara penyajian. Waktu pekerjaan, waktu mengerjakan pembuatan es Milo itu berapa lama? Tuh alat yang dibutuhkan. Jadi kita itu walaupun usaha kecil, usaha besar, kita tuh harus mempunyai SOP untuk kita tuh tahu gitu standar operating procedure yang kita miliki atau untuk produk yang kita jual. Nah, selanjutnya itu kita itu harus menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Jadi kan kalau kita mau berjualan kita pasti harus membutuhkan karyawan kan. Nah, kita itu harus menyiapkan tenaga kerja untuk produksi atau kita tuh harus membuka lowongan untuk orang yang akan bekerja di perusahaan kita yaitu Es Milo Kepal. Nah, jika sebuah unit usaha sudah melakukan rekrutmen, maka tahap berikutnya adalah melatih karyawan agar bisa melakukan pekerjaan sesuai SOP. Jadi, karyawan baru itu atau karyawan yang akan kerja harus bekerja sesuai SOP yang sudah diberlakukan di perusahaan. Dan yang kelima, menyiapkan pelengkapan produksi. Pelengkapan produksi merupakan hal-hal penunjang yang perlu dipersiapkan. Tentu saja, kalau masa kita mau berjualan tapi produknya itu atau penunjang lainnya itu belum disiapkan, berarti kita harus jualan apa? Makanya sebelum kita berjualan, kita itu harus menyiapkan dengan matang dan baik.